Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizal Firdaus. Saya Ajeng Alsabila Firdaus. Nama saya Putri Alia Rahma. Kami merupakan finalis Ki Hajar STEM tahun 2021 dari SMA BPI 1 Bandung dengan nomor tim Jabar 03000027. Meningkatnya kebutuhan minyak nabati domestik serta besarnya potensi ekspor minyak kelapa sawit memicu luasnya perkebunan kelapa sawit di tanah air. Lalu, Badan Pusat Statistik menyatakan jika usaha perkebunan kelapa sawit lebih menguntungkan dibandingkan perkebunan karet dan tebu. Indonesia merupakan negara beriklim tropis membuat kelapa sawit mudah tumbuh di Indonesia. Hal ini memicu beberapa petani di Indonesia, salah satunya di Desa Mekar Indah, yang beralih dari pertanian menjadi kebun kelapa sawit. Dari hasil diskusi kami, terdapat beberapa masalah yang timbul di Desa Mekar Indah, yaitu hasil panen kelapa sawit yang masih rendah. Kualitas hasil panen kelapa sawit yang masih rendah karena kemungkinan adanya cara tanam yang masih belum tepat, seperti pemilihan bibit kelapa sawit dan cara tanam yang masih salah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menanam kelapa sawit agar menghasilkan kualitas yang lebih baik, yaitu harus memilih bibit sawit yang sehat serta unggul yang memiliki ciri tunas berwarna putih, daun yang melebar. Maksud daun yang melebar adalah anak daun yang melebar dan tidak kusut. Ketiga, tempurung warna hitam gelap yang tidak mengalami keretakan atau kerusakan. Yang keempat, kondisi akar yang tidak terlalu panjang, diantaranya 2-3 cm. Yang kelima, kondisi batang yang pendek dan gemuk. Terakhir, memilih varietas paling unggul yang dapat penghasilan minyak dalam jumlah yang banyak, seperti kelapa sawit varietas Tenera. Kita juga harus memaksimalkan lahan yang ada agar lebih efektif dalam penanaman kelapa sawit. Pola dan jarak antar tanaman adalah 9x9x9 meter, sehingga dapat mengurangi kompetisi antar tanaman sekaligus meningkatkan kualitas panen dan produksi minyak. Kita juga harus memilih tempat yang beriklim cocok dengan kriteria suhu 25-27 derajat Celcius dengan penyinaran 5-7 jam per hari. Selain itu, permasalahan yang didapatkan oleh para petani Desa Mekar Indah adalah teknologi dalam pengolahan minyak kelapa sawit yang masih sangat sederhana. Berdasarkan hasil kajian yang telah kami peroleh, setidaknya ada 3 cara yang dilakukan dalam mengolah minyak kelapa sawit. Cara yang paling sederhana adalah dengan menggunakan cara manual yang dilakukan oleh tenaga manusia. Sesuai dengan beberapa artikel yang telah dibaca, alternatif ini merupakan cara paling ramah lingkungan dibandingkan dengan lainnya. Proses kerjanya adalah dengan memasukkan mesokarp yang telah dipisahkan ke dalam sebuah wadah, lalu dimasukkan sebuah batang pohon yang besar ke dalam wadah itu. Setelah itu, batang diputar oleh 3-4 orang hingga mesokarp menghasilkan minyak. Namun, alternatif ini memiliki kekurangan seperti kebersihannya yang masih diragukan. Tidak hanya itu, solusi ini juga memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak serta waktu yang dibutuhkan lebih lama. Di sini saya mendapatkan alternatif yang kedua, yaitu menggunakan screw press. Screw press ini telah banyak digunakan di pabrik-pabrik besar karena beberapa kelebihannya seperti saat pelumasan tidak memakan waktu yang lama. Secara umum, mesin screw press bekerja dengan bantuan mesin penggerak yang akan dihidupkan untuk mengaktifkan sistem hidroliknya. Kemudian, air dengan suhu 900 derajat Celcius dimasukkan melalui pipa. Mesin ini memerlukan daya sekitar 30 kW dengan 1475 putaran per menit. Mesin ini akan berputar dan bergerak maju mundur untuk mengepres sawit. Alternatif ini juga masih memiliki kekurangan, yaitu biaya yang besar serta bahan yang tidak mudah didapatkan bagi para petani di Desa Mekar Indah. Alternatif ini juga mungkin akan sulit direalisasikan oleh para petani. Dan yang terakhir, saya menemukan alternatif ketiga, yaitu dengan menggunakan mesin pres hidrolik. Kelebihan dari mesin pres hidrolik ini adalah bahan-bahan yang mudah didapatkan serta biaya yang terjangkau. Tenaga yang diperlukan oleh mesin ini tidak sebesar cara manual dan biaya produksi yang masih dapat dijangkau oleh para petani di Desa Mekar Indah. Sehingga mesin ini dapat direalisasikan oleh para petani di Desa Mekar Indah. Cara kerja pada mesin ini adalah dengan menggunakan hukum Pascal. Mesin ini hanya memiliki sedikit kekurangan, yaitu minyak yang dihasilkan oleh sawit
tidak semaksimal minyak yang dihasilkan oleh mesin screw press. Dari ketiga solusi tersebut, kami memilih mesin press hidrolik sebagai solusi untuk Desa Mekar Indah karena bahan yang mudah didapatkan, proses pembuatan yang juga mudah, serta alat dan bahan yang terjangkau. Cara kerja mesin press hidrolik ini menggunakan teori hukum Pascal. Menurut hukum Pascal, tekanan yang masuk sama dengan tekanan yang keluar. Berikut adalah desain dari mesin press hidrolik ini. Ketika kita beri gaya pada piston dengan luas penampang yang kecil, maka udara yang di dalam tabung akan menekan piston yang besar sehingga mengeluarkan gaya yang mampu mengeluarkan minyak dari kelapa sawit. Jika diketahui diameter suntikan kecil sama dengan 0,81 cm dan diameter suntikan besar sama dengan 2,865 cm, maka kita bisa mengetahui luas penampang suntikan yang kecil sama dengan 0,515 cm persegi dan luas penampang suntikan yang besar sama dengan 6,443 cm persegi. Sekarang, jika kita memberikan gaya sebesar 6 Newton, maka tekanan yang masuk sama dengan tekanan yang keluar. Menggunakan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2, kita bisa mengetahui F2 sebesar 75,06 Newton. Alat dan bahan yang digunakan dalam mesin press hidrolik ini adalah dua buah pipa dengan perbandingan diameter 1:3, pipa penyambung, piston besar dan piston kecil, serta wadah untuk pengepresan dan hasil pengepresan. Nah, berikut adalah prosedur pembuatan mesin press hidrolik ini. Pertama, pembuatan penyangga dan alas. Bahan untuk penyangga bisa menggunakan kayu. Dalam prototipe yang kami buat mengganti kayu dengan akrilik. Untuk alas kami menggunakan ukuran 15 x 7,5 cm. Dan untuk penyangga kami menggunakan 33 x 7,5 cm. Lalu dihubungkan dengan paku atau baut. Di sini kami menggunakan lem akrilik sebagai pengganti paku dan baut. Kedua, menyiapkan pipa dan tabung penyambung. Untuk diameter pipa menggunakan perbandingan 1:3. Dua buah pipa ini akan disambungkan dengan tabung penyambung untuk pipa penggantinya dengan suntikan, dan untuk tabung penyambung kami menggunakan selang. 3. Pembuatan wadah untuk kelapa sawit. Untuk wadah kelapa sawit bisa menggunakan tong dengan diameter yang sama dengan piston yang besar dan ditambang dengan saluran untuk keluar minyak hasil pengepresan. Untuk prototipe, kami mengganti tong dengan potongan bekas gelas plastik. Sekarang, agar gaya yang dikeluarkan lebih kecil lagi, maka kita tambah satu konsep lagi, yaitu tentang momen gaya secara matematis. Bisa digambarkan sigma torsi sama dengan R cross F, sehingga gaya yang kita berikan akan lebih kecil lagi. Coba perhatikan gambar berikut. Sebagai pembuktiannya, jika diketahui R1 sama dengan 1, R2 sama dengan 3, dan F1 sama dengan 6, melalui rumus sigma torsi tadi, R1 kali F1 sama dengan R2 kali F2, maka kita bisa mengetahui F2 sama dengan 2. Jadi kita bisa memangkas sampai dengan 1/3 dari gaya yang kita berikan di awal menggunakan momen gaya ini. Ini merupakan minyak hasil dari pengepresan menggunakan mesin press hidrolik. Ketika piston kecil diberi gaya, maka udara yang ada di dalamnya akan memberi tekanan pada piston besar, sehingga kapas yang mewakili mesokarp akan terperas dan cairan keluar melalui selang. Kami yakin bahwa mesin prototipe ini mampu direalisasikan oleh para petani di Desa Mekar Indah karena bahan yang mudah didapat dan juga harga yang terjangkau. Ini dia Presi. Kami dari SMA BPI 1 Bandung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.